Kita bersyukur sekarang kita masih bisa beribadah. Kita hidup dan kita memikirkan nanti akhirnya kalau kita hidup itu akhirnya diapakan. Firman Tuhan katakan kita akan dihakimi. Bagaimana tentang penghakiman atas iman dan perbuatan kita? Mari kita lihat saudara-saudara, semua yang berasal dari firman Elohim itu benar. Ada banyak pengajaran, tapi kalau tidak sesuai firman Elohim, tidak sesuai kitab suci, tolak. Ya. Saya memberitakan firman Elohim dari kitab suci. Mari kita lihat saudara, kitab Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Kitab Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Demikian, dan aku melihat takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, yang dari hadapannya bumi dan langit telah menghilang dan didapatkan tempat bagi mereka. Dan aku melihat mereka yang mati, kecil dan besar, yang berdiri di hadapan Elohim, dan dibukalah gulungan kitab, juga dibuka gulungan kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan. Dan mereka yang mati diyakini dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu, sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ada dua kata kunci saudara, perbuatan-perbuatan kita. Yang kedua, kitab kehidupan. Jadi sekarang ini kita sembunyi dari perbuatan jahat apapun, ditulis di dalam buku kitab kehidupan. Nanti pada akhirnya saat penghakiman kita tidak bisa menolak, karena malaikat Yahweh akan membacakan dari buku kitab kehidupan. Tiap hari, tiap detik, apa yang kita perbuat, kita pikirkan, dicatat dalam buku kitab kehidupan. Dan kita dihakimi berdasarkan penilaian Elohim. Dan penilaian Elohim itu tidak diktator saudara, tapi adil. Artinya diberitakan dulu kriterianya apa yang harus dihakimi, apa yang harus dinilai, itu sudah diberitakan dulu saudara. Di mana sumbernya? Di kitab suci juga. Karena itu cari kitab suci dengan translate yang benar. Kitab suci tidak diterjemahkan ya, tapi ditranslate. Harusnya nama Yahweh juga Yahweh, bukan dari Tuhan. Ya, seperti itu contohnya. Seperti kalau kita lihat acara itu lomba tumpeng, lomba tumpeng di kampung itu ya, itu dibacakan kriteria penilaian beberapa bulan sebelum dimulai. Bahannya apa? Kerapiannya, kebersihannya, keindahannya, terus visi dalam tumpeng tersebut. Itu semua disebutkan. Kriterianya disebutkan. Bahannya harus dari ini. Ya, kebersihannya disebutkan. Nah, nanti kalau tim juri menilai, itu sudah dasarnya itu tadi. Ada yang protes, ditunjukkan. Ya kan dulu sudah ditulis seperti itu. Di dalam kitab suci, dalam penghakiman nanti atas semua perbuatan kita yang tertulis dalam buku kitab kehidupan, itu semua sudah ada. Kriterianya sudah ada. Mari kita lihat kriteria-kriterianya saudara, supaya kita bisa siap-siap. Masih ada kesempatan saudara untuk bertobat. Ya. Kita lihat kriteria yang pertama adalah mengenai perbuatan. Perbuatan yang saya maksud ini perbuatan daging, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, itu adalah perbuatan, itu dinilai. Setiap saat dinilai. Lantas siapakah yang menilai? Tiap harinya. Saudara akan tahu di dalam kitab Wahyu itu saudara. Saya beri contoh
dari kitab Hilyahna atau kitab Wahyu 2 pasal 1. Saudara perhatikan kalimatnya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat atau gereja Efesus. Pesan ini ditujukan kepada siapa? Bukan gereja, bukan keilat, bukan jemaat ya. Ditujukan kepada malaikat jemaat. Ya. Sebab banyak yang ngawur saja. Ditujukan pada pendetanya, gerejanya, bukan. Pesan ini ditujukan kepada malaikat jemaat. Malaikat yang mengimamkan, ya. Nah, malaikat inilah yang menilai setiap jemaat, setiap umat Yahudi, dan dicatat dalam buku kitab kehidupan. Orang-orang lain juga dicatat dalam kitab, saudara. Tadi saya katakan ada dua macam kitab. Ada kitab lain, saudara, untuk orang-orang di luar umat Yahudi. Itu juga dicatat sedikit. Nah, ini dicatat sini, saudara. Kriteria pertama adalah tentang perbuatan kedagingan kita, pelayanan kita, itu dinilai. Ayat 2 ya, Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu. Apa itu, saudara? Pelayanan. Perbuatan-perbuatanmu, ya, suka ngomel, suka menaik orang, ya, suka bandel, suka memberontak, catat semua di sini. Suka nuding-nuding orang, catat di sini, saudara. Suka fitnah, catat di sini. Itu perbuatan-perbuatanmu, dicatat, saudara. Yang kedua, kerja kerasmu. Tuhan berfirman, kalau kamu kerja seperti melayani Tuhan, bukan melayani majikan atau melayani pimpinan, yaitu kerja kerasmu. Juga kalau melayani itu termasuk kerja kerasmu, melayani sungguh-sungguh atau tidak, atau asal jalan. Tapi di sini kerja kerasmu. Luar biasa. Ketabahanmu. Ya, biasanya kalau kerja melayani kan banyak tantangan ya. Ya, salah ngomong, diumpat-umpat. Kemudian salah jalan juga dimarahi. Salah baca dimarahi, salah duduk juga dimarahi ya. Itu kalau kita tabah, itu dinilai. Nah, untuk jemaat di Efesus ini perbuatannya jos nomor 1, dinilai Bapak. Ketabahannya luar biasa. Kerja kerasnya dinilai sangat bagus. Jadi lolos nilainya. Kemudian saya lanjutkan, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat. Berarti ini bertahan dalam kebenaran. Kalau ada yang jahat ditolak, yang jahat ditolak, gitu. Berarti tidak menanggung, ya, tidak dapat menanggung yang jahat. Berarti baik terus dalam hidupnya. Dinilai Tuhan. Menolak untuk mencuri, menolak untuk minum minuman keras, menolak narkoba, menolak ya, uang korupsi, itu adalah tidak dapat menanggung yang jahat. Ini luar biasa, jemaat Efesus luar biasa. Dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul tapi mereka bukan. Ini jemaat yang waspada. Ada karunia, namanya karunia membedakan roh-roh. Salah satu karunia penyataan Roh Kudus. Nah, ini jemaat Efesus ini bisa menguji mereka itu sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak. Mereka sungguh-sungguh melayani tidak. Ini luar biasa. Mereka mengaku rasul tapi bukan. Jemaat mengetahui. Ini waspada. Dan engkau mendapati mereka palsu. Jadi mereka jemaat Efesus ini waspada. Kalau ada namanya yang ngomong hamba Tuhan yang datang, kemudian dia itu asli atau palsu, nah jemaat Efesus ini bisa membedakan. Mengakunya rasul tapi bukan. Ya, itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan kita itu dinilai semua. Perbuatan, pelayanan, sikap ucapan kita dinilai Tuhan. Kita boleh
menolak untuk teguran orang, tapi kita tidak bisa menolak apa yang dicatat oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah ajaran saudara-saudara. Ajarannya apa? Itu juga dinilai. Itu berkaitan dengan iman juga. Karena itu pengajaran yang di luar kitab suci itu tidak benar. Nah ini contohnya saudara. Di situ di dalam jemaat Efesus dan Pergamus itu ada dua tokoh yang disebut saudara. Kita lihat di Wahyu 2 tadi ya. Wahyu 2 tadi ayat 6. Namun engkau memiliki hal ini, bahwa engkau membenci perbuatan-perbuatan para pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Kemudian di ayat 15 ini jemaat Pergamus. Demikian pula engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Nikolaus, yang aku benci. Bapak Yahweh membenci ajaran Nikolaus. Nah, ini terjadi di jemaat Efesus dan Pergamus. Ini ada pengajaran Nikolaus. Nah sekarang apa isinya pengajaran Nikolaus itu? Ini yang terpenting. Nanti banyak orang akan tahu, akan tanya kepada saudara, ajaran Nikolaus itu apa itu? Yang pertama adalah ajaran Nikolaus itu ajaran yang mengizinkan percabulan, yang mengizinkan orang makan bekas penyembahan berhala. Yang ketiga, jemaat boleh bersatu. Jemaat boleh bersekutu dengan namanya tradisi duniawi. Boleh bersekutu dengan penyembahan patung, jimat, okultisme, semua boleh. Memasukkan lambang-lambang dewa di dalam gereja boleh. Itu ajaran Nikolaus. Ya, ajaran Nikolaus itu memperbolehkan orang makan makanan bekas penyembahan berhala. Nah, mungkin saudara tanya, loh, makanan bekas penyembahan berhala itu apa? Kalau sekarang itu ya kenduri ya, selamatan, makanan selamatan orang yang sudah meninggal 3 harinya, 40 harinya, 100 harinya, ya, dan terusnya sampai 1000 harinya. Itu kan bagi-bagi dus-dus itu. Kalau saudara makan, kena. Saudara bikin apalagi kena hukuman lebih besar. Nah itu contohnya. Kemudian tradisi penyembahan patung itu juga masuk gereja kan? Sudah masuk gereja ya, penyembahan patung. Patung Kristus, patung Maria, nah itu ada. Kemudian ada juga lambang-lambang dewa dimasukkan. Kebanyakan di gereja itu lambang dewa matahari, bulatan dia kayak roda, nah ada yang sinar. Kemudian gambar Kristus gitu, ya kan seperti ini, terus kepalanya itu dilingkari, ada lingkaran dia. Itu adalah melambangkan dewa matahari, dan itu juga melambangkan yang namanya dewa matahari. Jadi gambar biasa dilingkari kepalanya, ada gambarnya, yaitu. Atau juga perhiasan emas, ada gambar seperti Kristus, bukan Kristus itu, tapi seperti Kristus. Kemudian dilingkari kepalanya, ada lingkaran. Nah, lingkaran itulah lambang dewa. Atau bentuk pang, ya, itu ada. Dulu saya pernah khotbah KKR
Di satu tempat di timur sana itu juga kami khotbah tentang angin, ya, lambang ang di kalungnya. Saat itu juga mereka menyerahkan kalung, mereka bakar dan ditanam di tanah. Dan ketika sebelum itu terjadi, rohnya muncul. Rohnya muncul dulu. Baru setelah emas itu dibersihkan dan dibakar di tanah. Itu seperti kitab suci, ya. Jadi seperti itu. Itu kami lakukan. Jadi pengajaran Nikolaus seperti itu sudah. Di Efesus ada, di Pergamus ada. Yang menarik adalah makan makanan bekas penyembahan berhala. Banyak orang menolak, tapi itu firman Tuhan, saudara. Coba kita lihat, ya, di dalam kitab Kisah Rasul 15. Ya, jadi kalau orang membantah kita, mengatakan semua makanan dikuduskan oleh doa dan firman, itu terjemahannya kurang tepat. Jadi kita harus melihat firman-Nya. Di Kisah Rasul 15 ayat 28-29 itu dengan jelas Roh Kudus Tuhan sendiri melarang. Sebab rupanya Roh Kudus dan kami tidak meletakkan ke atas kamu beban yang lebih berat lagi daripada yang diperlukan ini. Ayat 29, untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang dikorbankan kepada berhala. Ini terjemahan sesuatu itu makanan. Dan dari darah. Dari darah itu contohnya adalah itu apa, saren, ya, itu kan dari darah. Ada makanan lagi sup darah, ada sup terus kasih darah. Nah, ada itu es kelapa muda itu tadi kasih darah hewan, ya, itu terus diminum. Saya bicara ini tahu sendiri, ya, jadi saya bisa katakan itu minum darah. Nah, seperti itu. Kemudian dari binatang yang mati tercekik, contohnya apa? Sengsu. Tahu, ya, sengsu? Itu bahasa Jawa kuno. Sengsu, tongseng asu, ya, sengsu. Ya, itu jadi seperti itulah contohnya. Itu kan nggak dikeluarkan darahnya itu sengsu. Jadi dipukuli, masukkan karung, dipukuli, itu sebenarnya. Ya, jadi itu contohnya, saudara, itu seperti itu. Dan percabulan disebut yang ketika menjauhkan diri sendiri daripada yang mampu berbuat baik. Ya, seperti itu contohnya. Jadi makan makanan bekas penyembahan berhala itu dilarang oleh Tuhan. Tapi diajarkan oleh Nikolaus boleh. Karena itu banyak gereja boleh. Apakah sekarang ini di Indonesia, di dunia ini ada yang mengikuti ajaran Nikolaus? Saya katakan banyak. Banyak. Apakah yang memasukkan lambang-lambang dewa di dalam gedung gereja itu ada sekarang ini? Banyak. Saya bisa bilang itu. Ya. Apakah orang-orang yang seperti ini bisa menerima kenyataan firman Tuhan? Tidak, menolak. Saya pernah khotbah di daerah Sumatera sana, sudah KKR pemuda remaja. Saya menyinggung ini, ada yang berdiri marah-marah, saudara. Tapi mereka terus geletak di tempat Roh Kudus. Jadi sebelum saya selesai khotbah, dia berdiri nuding saya dari tengah itu, terus yang dua juga dukung. Ya, Roh Kudus tidak mau mempermalukan firman-Nya, geletak ya. Itu pun harus didoakan setelah kami selesai. Itu karya yang indah, sudah. Jadi seperti itulah, kalau orang menolak firman Tuhan, itu menolak untuk lepas dari nilai penghatian. Jadi apa yang diyakini oleh Bapak itu sudah dikatakan dulu sekarang. Kriterianya apa? Tidak makan makanan yang mati dicekik, tidak minum darah,
tidak bertabulan, tidak makan makanan bekas penyembahan berhala. Ya, besok ini ada minggu depan nyadran. Kalau saudara bikin ikut nyadran karena sosialisasi atau makan, kena saudara. Dicatat Tuhan dalam buku kitab itu. Nah, ini saya katakan terus karena ada yang double, ya, itu seperti itu. Jadi firman Tuhan harus ditegakkan demi kekudusan itu. Luar biasa, saudara. Coba kalau kita menolak atau menolak firman ini berarti mengikuti ajaran dari Nikolaus, akibatnya apa, saudara? Coba kita lihat Wahyu 2 ayat 15, saudara. Demikian pula engkau memiliki mereka yang memegang pengajaran Nikolaus yang aku benci. Bapak Yahweh benci. Ya. Benci itu tadi perpaduan tradisi, perpaduan okultisme, perpaduan hal-hal yang jahat digabungkan, yang najis digabungkan, ya, itu seperti itu. Ayat 16, saudara, bertobatlah, dan jika tidak bertobat, saudara, aku segera datang kepadamu dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang dari mulutku. Yesus sendiri akan datang menghancurkan kita yang tidak mau bertobat dari apa yang diajarkan Nikolaus. Nah, Tuhan akan datang sendiri. Untuk saudara yang belum mendengar berita ini aman, karena belum tahu. Tapi saudara telah mendengar berita ini, melanggar, saudara kena hukum. Ya. Itu yang Nikolaus, ya. Nikolaus itu memadukan antara yang duniawi tradisi dengan budaya kekristenan, dengan firman. Yang penting kamu aktif aja melayani gereja. Untuk soal makan semua boleh aja dimakan. Jadi itulah dorongan Nikolaus. Kamu pengajian enggak apa? Kalau itu kamu merasa nyaman, nah itu Nikolaus. Enggak apa di dalam gereja dikasih gambar-gambar yang lambang-lambang dewa, karena zaman dulu orang hidup juga dari dewa, itu alasannya. Kan ini cuma lambang. Ini bahasa setannya, cuma lambang, cuma tradisi, kan harus dilestarikan, cuma. Kita kan harus sosialisasi. Ini alasan untuk kita melakukan ajaran Nikolaus yang dibenci oleh Elohim. Nah, seperti itu. Pengajaran yang berikutnya adalah pengajaran yang dari Isabel. Kalau tadi Nikolaus, Isabel itu di gereja Tiatira, Wahyu 2 ayat 20 sampai 24, saudara. Ayat 20, namun aku memiliki beberapa hal terhadap engkau, karena engkau, perhatikan, mengizinkan wanita Isabel yang menyebut dirinya seorang nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya melakukan, mirip dengan ajaran Nikolaus, saudara, percabulan dan memakan yang dikorbankan kepada berhala. Ini Isabel. Kalau Isabel secara daging itu sudah mati puluhan ratusan tahun lalu, saudara. Isabel itu kan istrinya Ahab yang memerintahkan membunuh Nabi Elia, yang membunuh nabi-nabi Elohim Yahweh. Nah, Isabel ini karena menentang Yahweh, maka matinya juga dimakan Isabel itu di tingkat istananya rumah itu. Nah, kemudian mati, jatuh keluar, kemudian dimakan anjing, dicari-cari tinggal tulangnya.
Itu Isbel, sudah cukup saat itu. Tapi mengapa ini di akhir zaman disebutkan ada Isbel? Isbel itu adalah rohnya, saudara. Biasanya ini mengilhami atau merasuk ke seorang wanita, kemudian mengajarkan juga hal-hal yang bertentangan dengan firman Elohim. Contohnya mengizinkan percabulan, contohnya mengizinkan makan makanan bekas penyembahan berhala. Itu adalah roh Isbel, dan itu dikatakan dibenci oleh Tuhan. Nah, Tuhan aja membenci, mengapa melakukan? Karena itu hukumannya juga berat, saudara-saudara. Ayat 21. Dan aku telah memberikan waktu kepadanya supaya dia bertobat dari percabulannya, tapi dia tidak bertobat. Sekarang ini masih ada waktu, saudara, untuk bertobat. Bertobat itu berhenti dari itu dan melakukan firman. Diberi waktu, tidak mau bertobat. Akhirnya ayat 22, saudara. Lihatlah, aku melemparkan dia ke atas tandu, dan mereka yang berjinah dengannya ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ayat 23. Dan aku akan membunuh anak-anaknya dengan kematian. Ngeri ya. Dan seluruh gereja akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki pikiran dan hati. Dan aku akan memberi kepada kamu masing-masing sesuai dengan perbuatanmu. Ayat 24. Namun aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira, sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu dan yang tidak mempelajari hal-hal dalam mengenai setan, sebagaimana mereka mengatakannya, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Ini berarti apa, saudara? Penilaian Tuhan terhadap jemaat bukan label organisasi, tapi perorangan. Karena ketika Isabel ini ada di jemaat Tiatira, hanya ini yang mengaku nabiah, mengajarkan boleh percabulan, boleh makan persembahan berhala, ini dihukum. Kemudian yang mengikuti ajarannya, yang ikut-ikutan makan bekas penyembahan berhala, itu juga dihukum. Tapi selebihnya yang tidak mengikuti ajaran itu, Tuhan tidak menghukum. Ya, jadi ini penilaian itu individu sudah dalam jemaat. Tiap orang itu seperti itu, dan mengerikan, saudara. Anak-anaknya ini dibunuh oleh Tuhan. Mereka yang mengikuti ajaran Isabel ini dimasukkan dalam kesukaran besar. Hidupnya tidak bisa damai sejahtera. Jadi inilah, saudara, yang dinilai Tuhan. Saya baca itu kaget saya. Biasanya saya kan potong-potong. Ini 7 jemaat, 7 malaikat jemaat dipesan oleh Tuhan Yesus Asia supaya mengingatkan 7 jemaat ini tentang kriteria penghakiman di akhir zaman. Jadi 7 jemaat, 7 gereja tadi itu adalah kriteria penilaian penghakiman akhir nanti, seperti kitab Wahyu 20 ayat 11 dan 12 tadi. Jadi jangan menyangka saya akan ikut tradisi nyadran, misalkan saya akan sosialisasi, kan harus jadi berkat bagi sesama, mengasihi sesama, rasanya itu ya. Mengasihi sesama kok melawan firman, aneh ya. Ya, saya kan sosialisasi, ya, tapi kok melawan firman? Berarti apa? Dalam keadaan dosa. Nunggu aja penghakimannya. Penghakiman mati itu bisa sekarang, beberapa bulan kemudian, beberapa waktu, atau besok-besoknya. Tapi seperti itu terjadi. Di Jogja ini ada beberapa contoh.
Saya ingatkan tentang ini, saya didaprak. Anaknya lahir beberapa bulan mati. Ada lagi pengusaha dapat saya menegur ini karena mereka masih melakukan ini. Ya, tapi saya disogok uang, dibaik-baikin, tidak mau. Apa yang firman saya katakan, saya bilang itu berlaku selama-lamanya. Saya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Akhirnya apa saudara? Mulai bangkrut-bangkrut, satu tokonya dijual. Tinggal satu toko, usahanya ada kembang habis. Ya, itu contohnya. Kalau melawan firman, kalau belum dengar firman Tuhan aman, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan, ajaran ini berlaku selama-lamanya. Ini adalah Isabel. Jadi Isabel itu masuk dalam gereja jemaat itu, mengaku seorang nabiah atau pengajar gitu, mengajarkan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Nah, kalau masuk sini tolak. Misalkan dia mengajarkan masuk sini yang mengaku nabiah, kita tidak perlu fanatik memanggil nama Yahweh. Allah itu juga Tuhan Sang Pencipta. Ah, itu namanya menyesatkan. Buang itu, jangan dipakai lagi. Ya, biar dia menerima hukuman sendiri. Tapi kalau yang sudah mendengar mengikuti itu aja boleh, ya kena juga takutannya masuk ke kesukaran besar. Seperti itu. Mungkin ada yang masuk sini mengajarkan kita itu tidak boleh fanatik. Kalau makan persembahan berhala itu kan sosialisasi. Kita makan gedurinya kan ya boleh aja. Itu kan untuk sosialisasi supaya kita jadi berkah, tidak dikucilkan. Itu juga ajaran sesat. Harus ditolak. Ya selamatan boleh, tapi kan dikasih label untuk penginjilan, untuk ucapan syukur, untuk menghibur ya keluarga, kerabat. Saya katakan itu ajaran sesat, berlawanan yang tidak sesuai. Nah, contohnya seperti itu saudara. Kemudian ada hal lain yang dinilai oleh Bapak kita, ya, yaitu tentang kasih. Ya. Kita lihat di dalam kitab Efesus tadi ya, Wahyu 2 ayat 4 dan 5 saudara. Tapi jemaat Efesus tadi kan sudah dipuji, kerja kerasnya bagus, ketabahannya bagus, imannya bagus, pelayanannya bagus, semua bagus. Tapi Bapak punya keberatan di ayat 4 dan 5 ini. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama atau mula-mula. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah. Masih ada waktu saudara untuk bertobat. Itu luar biasa. Dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama, kasih mula-mula. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatmu, dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ada kesempatan untuk masih bertobat. Kasih mula-mula. Ini jadi gini, tadi kan Efesus itu pelayanan bagus, kerjanya bagus, ketabahannya bagus, juga kewaspadaannya terhadap pengajar sesat bagus, semua nilainya bagus. Tapi ada satu, kasih mula-mulanya luntur. Ini contohnya adalah saya sendiri aja. Saya dulu ketika habis kelepasan kebenaran Roh Kudus, karunia Roh nyata, biasa ya. Saya tidak mempedulikan namanya aturan yang menghalangi pelayanan. Saya melayani sungguh dahsyat. Yang saya pikirkan apa? Untuk kepentingan Tuhan. Tapi karena terbiasa, kemudian ada jabatan, ada uang dan terusnya, agak enak posisi saya mulai lupa jam-jam doa, jam-jam penyembahan,
jam-jam belajar kitab suci mulai mereda, tidak hilang tapi mereda. Ini namanya saya kehilangan kasih yang mula. Kasih mula-mula itu wujudnya apa? Bangun pagi doa menyembah Bapa, itu kasih mula-mula. Demi nama Yahweh, tolak semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu namanya kasih mula-mula. Demi mencintai Bapa yang memberi kita hidup, kita berani menyaksikan dan bangga kepada orang lain menyebut Bapa kita di tempat umum. Bapa saya yang di sorga namanya Yahweh. Itu kasih mula-mula namanya. Tapi orang yang menutupi dengan menyebut nama Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang di atas, itu berarti takut. Ya, itu namanya kehilangan kasih mula-mula. Dikiranya kalau sudah melayani dipakai Tuhan, itu tidak harus baca kitab suci, baca saja. Tiap hari harus baca untuk konsumsi sendiri. Saya sudah belajar kitab suci, saya padukan dari berbagai translate, juga sumber-sumber yang lain sudah saya sampaikan, saya ajarkan. Tapi saya tiap hari ketemu kitab suci. Saya baca 1-2 ayat, saya renungkan, ya, pagi berdoa, menyembah. Itu kalau itu saya berhenti, berarti saya kehilangan kasih mula-mula. Saya selalu memanggil nama Bapa. Ya, ditanya orang, Pak Kris kok bisa umur 67 tahun kok masih seger sehat? Saya katakan kasih karunia Bapa. Kok Bapak? Bapaknya Pak Kris masih kekal. Saya bilang, oh Bapak rohani, iya. Bapak itu ada namanya Pak, ada namanya Yahweh Sebaot. Loh, saya baru dengar sekarang. Ya, setidaknya dengar. Itulah nama sesembahan Abraham. Abraham di kitab suci, iya. Oh, itu jadi beda dengan Kristen lain. Ya harusnya Kristen lain itu sama, karena nggak mau taat mempelajari kitab suci. Jadi saya bangga dengan Bapak saya, itu bangga saya, karena dia yang memberi hidup saya. Masa dengan bapaknya tidak bangga? Ayo, siapa yang tidak bangga kalau di tempat umum takut menyebut nama Bapak, takut menyebut juru selamat kita? Berarti munafik itu kan? Itu enggak bangga, itu enggak ngasih sama, enggak mengasihi Bapak, bukan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu yang disebut ya yang dicintai. Siapa? Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, firman Elohim ini harus kita cintai, saudara. Demi firman kita tolak yang bukan dari firman. Ajaran Nikolaus, ajaran Isabel kita tolak. Kalau yang sudah kecanduan sensu, berhenti. Kecanduan minuman keras, berhenti. Kecanduan narkoba, berhenti. Itu namanya kasih mula-mula demi Bapak. Tapi berhentinya demi Bapak ya, bukan demi kita takut sakit. Beda lagi. Kita berhenti melakukan hal yang jahat karena takut sakit. Nah, itu beda. Takutnya itu takut kepada Yahweh. Ini kasih mula-mula. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Jika tidak, tadi dikatakan, pelitanya kakinya akan diambil, otomatis apa? Jatuh. Tidak menyalakan. Hidup kita suram. Nah, itu kasih mula-mula. Kita kembali. Kemudian kita lihat Wahyu 3 ayat 16, saudara, yang lain ya, yang dinilai Tuhan yang lain. Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau itu suam-suam
tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam koko itu juga enggak berkenan, dinilai ya. Jadi kasih mula-mula dinilai untuk penghakiman nanti. Yang kedua, suam-suam kuku. Suam-suam itu tidak dingin, tidak panas. Artinya apa? Wujudnya. Mengapa ini suam-suam dibuang, dimuntahkan? Suam-suam itu adalah orang yang mendua hati kepada Yesua dan kepada Mammon, kepada Yahweh dan kepada Allah, kepada Yahweh dan kepada Baal, ya. Kepada Yesua dan kepada Belial. Itu adalah mendua. Itu suam-suam namanya. Aktif ke gereja, tapi juga aktif ke dukun, aktif ke gereja melayani, tapi juga aktif mempelajari bintang-bintang zodiak untuk diikuti. Ada pemuda datang pada saya, Pak, saya itu ketakutan terus 3 hari tidak bisa tidur, dan ngapain? Saya itu bacakan di koran tentang zodiak saya. Saya baca itu kata-katanya kan membuat saya ketakutan, Pak. Mana? Ditunjukkan, tak baca. Oh iya, gimana Ustaz? Saya terpengaruh dengan membaca zodiak saya ini, bintang ramalan bintang ini. Saya katakan, karena kamu sudah mengikuti setan. Loh, kok setan? Zodiak itu apa? Saya terangkan, kalau bintang raja itu masuk ramalan, dan Tuhan melarang ramalan ikut meramal dan diramal. Itu menentang Tuhan. Ikut ramalan itu menentang Tuhan, dan dia sadarkan akhirnya mau bertobat, berdoa kelepasan, kelegaan, dia nikmat. Dia pulang beberapa hari telepon, sudah lega Pak, sudah saya buang, sudah saya nggak mau baca lagi tentang zodiak. Itu baru benar, saudara-saudara. Itu namanya bertobat. Jadi suam-suam itu seperti itu. Seperti ajaran Israel, ajaran Nikolas itu namanya suam-suam. Jadi sementara mengikuti ajaran Baal, mengikuti juga ajaran Yahweh, itu suam-suam. Jadi separuh untuk Yahweh, separuh untuk Baal, separuh untuk Yahweh, separuh untuk tradisi dulu. Ya katanya biar semua dapat, tapi dibuang oleh Bapak, dimuntahkan. Jadi tidak bisa, kalau untuk Yahweh ya fanatik Yahweh. Anak-anak saya jadi fanatik kepada Bapa yang disamai di surga. Fanatik. Nah, firman Tuhan harus gini Pak. Ayo fanatik. Harus. Tidak separuh-separuh. Kamu toleransi itu nggak ada artinya. Toleransi dalam kejahatan, toleransi dalam penyesatan, toleransi dari ajaran yang bertentangan dengan firman itu menjebloskan ke dalam hukuman. Ya itulah saudara-saudara yang dinilai Tuhan. Kemudian apa yang dimaui Tuhan, saudara-saudara, untuk kehidupan ini itu ada di jemaat Philadelphia, saudara. Ada yang disebut luar biasa, Wahyu 3 ayat 8, saudara, tentang ketaatan pada nama Yahweh, nama Yesus. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah menempatkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka, dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Karena engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku. Seperti kita ini ya, itu kekuatannya kan kecil. Ya, jemaatnya kecil, pengurusnya kecil, majelisnya kecil, ya, kemudian keuangannya kecil, tapi ada kelebihannya, saudara. Taat pada firman dan tidak menyangkal nama Yahweh dan Yesus. Itu dinilai Bapak luar biasa. Contohnya seperti itu. Jadi tentang menyebut nama Yahweh dan Yesus itu adalah kriteria penilaian penghakiman, saudara. Tidak hanya di Wahyu 3 ayat 8, saudara, tapi juga Wahyu 2 ayat 3.
Ya, kita lihat Wahyu 2 ayat 3 juga. Dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjelilalah dan tidak menjadi letih. Kita melayani sungguh-sungguh kerja keras demi nama Yahweh, itu dihargai. Kemudian ayat 13 itu juga tentang nama. Nama, aku tahu perbuatanmu serta tempat di mana engkau tinggal, yaitu takhta setan. Dan engkau tetap memegang namaku, dan engkau tidak menyangkali imanku, bahkan pada masa ketika Antipas saksiku yang setia yang telah dibunuh belamu di tempat setan tinggal. Di situ dipuji sudah. Meskipun tinggal di takhta setan, kita sekarang tinggal di mana? Takhta setan. Tapi kalau kita tetap memegang nama Yahweh Yeshua, maka itu dihargai saudara. Perjuangan darah ini berat saudara, karena di takhta setan. Kemudian banyak roh yang harus kita perangi setiap hari di alam udara sini. Seperti saya sampaikan bulan yang lalu. Jadi ini saudara, ada 3, ya 4 tadi itu menyebut nama Yahweh, nama Yesus tidak bisa diganggu-ganggu. Jadi kita melayani demi nama Yahweh dihargai, dinilai lawas, lulus. Kita meskipun tantangannya banyak, tetap memanggil nama Yahweh, lulus. Kita tetap memegang nama Yahweh dalam kesukaran dan berbagai halangan, kita dinilai lolos. Jadi itulah sebabnya saudara, nama Yahweh dan Yeshua ini sangat penting bagi kita. Nah, oleh karena itu mari dengan semua ini, kriteria ini tadi yang sudah saya sebutkan, ikuti semua. Yang masih melakukan, bertobat, saudara diberkati. Daripada seperti tadi, jika engkau tidak bertobat, ya hukuman menimpa, lebih baik bertobat. Karena itu sekarang inilah saatnya untuk bertobat. Haleluya. Roh Kudus akan membuat segala sesuatu indah. Seperti saudara lihat tadi di Wahyu 3 ayat 8, 2 hal dinilai untuk kita. Kamu tetap berpegang pada firman-Ku, 1. Yang kedua, kamu tetap tidak menyangkal nama-Ku, yang kedua. Inilah yang membuat gereja Philadelphia berhasil dan beruntung, diberkati. Karena 1, taat firman dan tidak memanggil nama lain selain Yahweh dan Yesus. Ya, ini semua ada dalam kitab suci, sudah disebutkan sebagai kriteria penghakiman di akhir zaman. Di luar itu adalah bukan kebenaran. Karena itu saudara, waspadalah terhadap semua yang masuk sini, semua orang yang mengajarkan bertentangan dengan firman harus ditolak. Dan jangan diikuti supaya hukumannya tidak menimpa kita juga. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati, firman-Nya akan bekerja dalam sejarah memulihkan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, mampukan jemaat-Mu di sini untuk mentaati firman-Mu dan memanggil nama-Mu apapun keadaannya. Dan berkati jemaat di sini untuk lepas dari suam-suam kubu, untuk bertobat, untuk mengembalikan kasih yang menyala-nyala